konsep lama, itu mereka masih pakai labor yang banyak. Tetapi kalau kita mau compete secara mendunia dengan Malaysia, kita harus mechanizing. Kenapa mereka punya cost lebih murah dari kita? Per tonnya misalnya. Kenapa rendemen mereka lebih baik dari kita? Itu ada sesuatu yang kita pelajari. Kita bicara fakta, Malaysia lebih maju. Berarti ada mechanizing yang harus kita, berarti ada trade off lagi. You have to lepas atau gimana gitu loh. Oke. Very interesting. Kita kembali harus break lagi. Kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya, segmen terakhir. Tapi kita harus break sebentar. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Kita break untuk segmen berikutnya. Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen terakhir diskusi kita yang sangat menarik, The Founders Dilemma, dan kita punya beberapa founders di sini yang saling memberikan pendapat dan menarik sekali. Dan itu sangat menarik buat kita untuk memikirkan sudut pandang dari berbagai orang dan kita bertanya kita sendiri bagaimana sudut pandangnya. Ya. Jadi kita lanjutkan Pak Saripin. Kita tadi ngomong tentang power, kemudian selling, dan Pak Saripin tadi secara jujur gamblang mengatakan you plan to sell the company, ya, and then you legowo, mundur, ya, you sampai bilang who cares gitu kan ya? Kalau you diluted, then it means that you have very big chance you are not going to be the CEO anymore, gitu ya. Berarti you are set aside, berarti istilahnya anak Anda, baby yang you deliver by yourself, kemudian you grow sampai umur remaja, dinikahkan orang lain, kemudian terserah orang itu mau ngapain terhadap your daughter ini gitu kan. Berarti maybe you bisa ngoceh-ngoceh, cuma ya mau ngomong apa, dia udah milik orang lain gitu kan. Pertanyaannya kembali, what are you going to do setelah you misalnya nggak jadi CEO lagi, ya? Dan ya anggaplah you tutup mata lah terhadap company yang you have sold, ya. For yourself, what are you going to do? You nggak merasa kehilangan. After so many years, you build your company, hidup hidup pribadi sama hidup pekerjaan campur jadi satu, karena biasanya entrepreneurs itu mencampurkan hidup personalnya sama pekerjaannya gitu ya. You've been there so many years, tahu-tahu you resign atau di-resignkan orang lain. Are you sure that you are ready to do that, Pak? Oh ya, sangat ready. Tadi saya sudah katakan pada saat saya umur 40, sekarang saya 50. Pada saat umur 40 saya sudah pikirkan, sudah punya satu pemikiran bahwa never falling in love with your company. Even you sell it off 100% or you maintain some, let other CEO kembangkan perusahaan ini dengan catatan harus berkembang dengan baik. Nah, kita mundur. Pertanyaan selanjutnya adalah apa aktivitas saya? Apakah you tidak merasa loss power, motive, or whatever, Saya kira human nature itu tetap ada. Uang, ego tetap ada. Hanya kadarnya berapa besar, powernya berapa besar yang kita inginkan. Tetapi itu kita bisa salurkan tidak di dalam perusahaan itu lagi. Tetapi dengan ilmu manajemen saya yang ada, saya bisa melalui pengembangan yang lebih jauh, pengembangan misalnya kepada anak-anak muda yang ada, yang barangkali lebih susah dari saya, atau yang mereka sudah hopeless, dengan potensi yang ada pada saya kembangkan, saya sharing dengan mereka, dan dengan ilmu manajemen ada, misalnya saya bisa ngajar di sekolah mana tentang entrepreneur, tentang motivasi dan lain sebagainya. Tapi you're not going to make another company, Pak? Saya belum pikir ke situ, tetapi kemungkinan itu bisa terjadi. Tetapi saya lebih banyak akan ke arah mengembangkan orang lain. I see. Karena saya sudah sampai ke tahap misalnya tahap kelima dari Abraham Maslow itu untuk mengembangkan potensi diri yang ada. Alright, okay. Pak, people at a certain levels, ya, pada senior levels, mereka start to think what legacy I want to leave when I die. Ataupun ya later on gitu kan, setelah saya nggak ada, what legacy I want to leave, what I want people to remember me as, ya. Jadi sebagai apa saya ingin orang mengingat saya kalau saya sudah meninggal.
Even though you're still too young for that questions, tapi level you udah tinggi selevel itu, Pak. So, if that questions is posed to you, Pak, what legacy you want to leave? Ya, dalam proses ini juga saya itu sudah pikirkan puluhan tahun yang lalu. Makanya kalau Anda melihat di perusahaan kami itu, saya lebih menekankan di human capital development. Saya terus berkembang, kasih mereka pendidikan dan lain sebagainya. Kalau legacy yang Bapak tanyakan, saya kasih satu kesimpulan yang gampang sekali diingat. Ketika saya misalnya telah dipanggil oleh Sang Pencipta, saya mau orang-orang yang di sekeliling saya atau yang kenal saya itu menangis, bukan ketawa. Oke. Artinya, kalau mereka ketawa, mereka akan pikir, haha, kenapa sekarang baru pergi, nggak lebih cepat mereka ketawa, sudah pergi ini. Tetapi membuat orang itu menangis. Menangis bisa aja menangis kalau lama amat ya. Baru sekarang. Dalam arti yang common ya. Jadi mereka akan pikir, sayang sekali orang ini kenapa pergi dan meninggalkan hal-hal yang pernah saya lakukan, baik pada saat saya masih ada di perusahaan itu atau di community yang telah saya melakukan. Mereka akan ingat sampai generasi itu, dulu itu loh, Saripin Taidi itu loh, dia hanya satu kata aja mengatakan bahwa saya bisa, ternyata saya bisa. Okay, ya. So it means that you want people to remember you as a motivator? Ya. Huh? As a person who gives them inspirations and motivate them, gitu ya. Ya. Ya, jadi that's kind of legacy that you're looking for. Satu contoh lagi, kenapa saya ini tercermin dari orang tua saya. Dulu orang tua saya di daerah Sumatera. Suatu saat saya ingin kembali ke situ di mana saya besar pada saat umur 10 tahun. Ketika saya ketemu orang itu bilang sama, lu Saripin yang dulu masih kecil itu ya. Dia mengatakan bahwa kami tidak ada hari ini kalau tanpa papa kamu yang bantu saya. Ini yang membuat yang saya inginkan demikian. Oke, jadi that people remember you, that you have done good to them, ya Pak ya. Oke, menarik sekali Pak Saripin. Kita masih banyak sekali yang bisa kita diskusikan, tetapi karena waktu saya harus summarize diskusi kita sebagai ujung dari diskusi kita hari ini, yaitu The Founder's Dilemma berdasarkan research dari yang dilakukan, yang dipublish dalam Harvard Business Review ini. Memang to some people it's very controversial, tetapi memang kalau kita mau jujur mungkin more or less kita harus mengakui ya kita memang ada di dalam framework tersebut, bahwa being entrepreneur itu banyak orang menginginkan not only money tetapi juga self actualizations, dalam arti kata dia pengen punya misi, punya visi, dan kemudian menggunakan organisasinya untuk mencapai visi misinya. Tetapi buat sementara banyak orang itu mungkin being entrepreneur karena memang jalan hidupnya membimbing dia ke arah sana. Some people punya choice, dia mau jadi entrepreneur atau dia jadi profesional. Bahkan menurut studi ini, orang yang sama kalau jadi profesional mungkin earns money more than kalau dia jadi entrepreneur. Ya. Tetapi kalau dia jadi entrepreneur by choice, dan berarti dia punya mission. Dan mission itu berarti dia ingin organisasi ini yang dia bentuk ini serve the missions. Berarti dia pengen punya power untuk mendrive this company to serve the missions. But on the other side, studi ini menunjukkan setelah 3-5 tahun prime time-nya itu kembali orang tersebut, entrepreneur atau founder tersebut harus berpikir kalau itu dia open up to other people, to other investors untuk mengembangkan company at the fully potential. Sebenarnya company ini bisa jauh lebih berkembang di bawah partnerships ataupun bila orang-orang baru masuk. Tapi it means that the founder risk dia harus disingkirkan, ya, karena sama seperti financial juga kemampuan bahwa pasti ada orang lain yang lebih mampu dibandingkan dirinya untuk memimpin the company. It means juga bisa berarti visionnya bisa bergeser karena sekali dia menjual company-nya, berarti the founder has no right anymore to say mau kemana nih company goes, ya. Karena ownership sudah bergeser. Nah pertanyaannya, apa yang Anda cari sebagai founders? Anda mau mencari uang, berarti Anda
take the fully potential of the company, then you get small parts of the company, tapi itu lebih besar dibandingkan Anda kangkangnya sendiri itu company, tapi tidak grow at its potential. Atau Anda tetap apapun hasil dari company ini, apapun konsekuensinya, this is my company, this is company yang saya create, yang saya lahirkan, yang saya jadikan untuk to serve my mission and vision yang saya percaya, mission dan vision yang mulia menurut saya, gitu kan? Yang I want to do something for the people, I want to leave a legacy for me. But again, you have to ask, is this pertanyaan ini adalah tindakan yang self-centric atau it's just something yang acceptable? Semua tergantung pada Anda, kembalikan pada Anda sebagai founders dari company. You have the right to decide whatever you want, because you yang create the company, you decide what happens with the company, yang tentunya akan berimbas kepada apa yang terjadi kepada Anda sebagai founders. Apakah Anda akan merelakan anak yang Anda lahirkan itu dinikahi oleh orang yang punya potensial membuat anak Anda menjadi anak yang luar biasa, atau Anda pengen anak Anda tetap jadi anak Anda sampai kapanpun juga, Anda tetap bisa mengontrol anak Anda, tetap bisa mengatakan anak Anda untuk menjadi apa, sekolah apa, bekerja apa, dan seterusnya. It's up to you. Oke, para business leaders dan intellectual business community, demikian ujung dari diskusi kita hari ini, The Founders Dilemma. Mudah-mudahan ini membawa impact positif buat Anda sebagai CEO ataupun founders dari company ataupun entrepreneur. Sampai di sini diskusi kita, dan sampai jumpa dalam program CEO Reference berikutnya. Terima kasih.